One Kawan TV One. Pemirsa Wan Kawan TV One, Racikan Berita 1 dan Racikan Berita. Kita punya 3 channel. Memang kita menjaga ini marwah informasi siaran tentang kebenarannya harus kita lakukan, dan biar masyarakat tahu. Itu kan salah satu kode etik jurnalistik mengatakan begitu, bahwa pekerja seorang jurnalis adalah menyampaikan sebuah berita yang memiliki fakta dan data. Itu kode. Nah, hari ini saya datang ke rumah ibu saya, ya, hujan-hujan, nggak tuh batuk, salah makan kue lagi, tambah batuk. Tapi alhamdulillah beliau sehat, Tema kita hari ini adalah mengenai tentang, saya mau minta pendapat dari ibu saya, kriteria seorang calon gubernur DKI Jakarta. Kriteria. Kriteria gubernur seperti apa sih yang mestinya harus kita pilih? Ya itu. Nah itu yang akan kami sampaikan ke Bunda. Lalu yang kedua adalah ibu saya ini kan banyak sekali berdekatan, dan bukan berdekatan, justru orang ingin mendekatkan diri kepada ibu saya. Terbalik, maaf, bukan ibu saya mau mendekati, tetapi orang yang berusaha untuk mendekati ibu saya. Ya, beberapa orang, dan itu sendiri ada seorang sahabat kami juga, dan ibu saya juga menganggap dia sebagai anak juga, yaitu Komjen Purnawirawan Polri Dharma Poringkun dan Dr. Kun Abiyoto, Wardan Abiyoto. Ini orang-orang hebat loh, orang-orang hebat. Nah, pertanyaan saya pertama adalah, ya kan, apakah kedua sahabat ini mau saya tanya, apakah kedua sahabat ataupun istilahnya anak ibunda udah bersama itu cocok masuk kriteria di Pilgub DKI ini, Bu? Kriteria person apa kriteria keseluruhan? Ideologi. Selama ini kita selalu disuguhin gubernur-gubernur calon dari partai. Anda tahu sendiri partai itu apa ya? Apalagi setelah pemilu ini, kebanyakan masyarakat itu muak dengan partai, kesel sama partai gitu. Karena ternyata yang berdaulat di negeri ini adalah partai, bukan rakyat. Misalkan DPR yang berkuasa kan partai, bukan rakyat. Nah, selama ini kita selalu disuguhin calon gubernur dari partai. Tentu saja itu petugas partai. Nah, kali ini kami mengajukan calon gubernur yang independen. Kami dari Gerakan Sehat untuk Rakyat Indonesia mengajukan calon yang independen, tidak partai, bukan petugas partai. Kalau petugas partai harus mikir proyek apa ya nanti supaya menguntungkan partai saya, pasti begitu. Maka banyaklah kepala-kepala daerah yang kena KPK. Betul. Nah, kali ini saya ingin mencoba masyarakat sadar apa tidak itu. Dan ketika mau maju, ya Allah syaratnya berat banget. Harus memenuhi syarat 618.000 KTP atau fotokopi KTP lah. Berikut surat dukungan. Untuk mendaftar. Iya. Iya, betul. Dan itu pun dibatasin tanggalnya. Tadinya masih tanggal 19 Agustus, 18 sampai tanggal 12 Mei. Wah, tinggal ngaco. seminggu. Tapi Tuhan menolong kami, dan alhamdulillah pada waktu pendaftaran membawa 850.000. Nah, calon yang kami tawarkan adalah berbeda dengan calon-calon yang lain yang biasanya petugas partai. Kalau gubernur petugas partai biasanya ngomongnya tentang macet, tentang banjir, tentang proyek dan sebagainya. Tapi kali ini calon yang independen kali ini justru tidak ngomong tentang itu, tapi ngomong tentang nyawa Anda.
Dia ingin melindungi nyawa Anda yang notabene terancam oleh kejahatan kemanusiaan dari luar. Jadi contohnya pandemic treaty yang mudah-mudahan akan gagal, Tapi kemudian kemungkinan juga cuma ditunda, mungkin 1 Desember nanti akan diketok. Nah, itu policy dari global, itu isu kesehatan adalah sangat efektif untuk melumpuhkan suatu kedaulatan negara. Nah, makanya si Pak Dharma Pongrekun ini pengen menunjukkan bahwa dia bisa melawan itu gitu. Untuk melindungi masyarakat khususnya DKI dari bencana kesehatan yang mungkin akan terjadi. Ini selama ini tidak pernah dipikirkan. Rakyat ya dibiarkan pas ada pandemi ya sudah, yang mau sakit ya sakitlah situ, obatilah di rumah sakit, yang mau meninggal ya dikubur gitu. Pemerintah begitu aja, kalau perlu dibayarin perawatannya dibayarin, tapi kenapa tidak berusaha jangan sampai rakyat saya kena gitu. Nah ini Pongrekun ini mudah-mudahan dia bisa memberikan warna bahwa keselamatan nyawa itu sangat lebih penting daripada yang lain. Tentu saja dia juga akan memikirkan tentang banjir, dia akan memikirkan tentang macet ini, tetapi fokusnya adalah satu, rakyat selamat dari bencana kesehatan yang sekarang menjadi isu yang sangat penting di dunia internasional, dan rakyat tidak boleh bodoh. Jadi nanti dia akan membuat suatu beasiswa untuk orang DKI, beasiswa dan kesehatan dan pendidikan. Itu fokusnya Dharma Pongrekun untuk menjadi gubernur. Ya, menurut Bunda, apakah istilahnya tawarannya bukan dagangan kurang bagus. Tawaran kampanye yang memfokuskan tentang menyelamatkan nyawa warga Jakarta ini akan diterima oleh warga Jakarta, menurut Bunda? Oleh masyarakat? Iya. Kalau saya melihat antusiasnya, perdukungan awal, dia mendukung pada awal ini sih menurut saya masyarakat tertarik dengan isu itu. Isu itu. Dan calon-calon gubernur yang lain nggak ada yang isu kesehatan. Kemarin saya mendengar Pak Heru Budi yang tahu. apa namanya, incumbent ya kali ya. Itu dia juga mengetengahkan isu tapi TBC. TBC bukan sesuatu yang bisa dilindungi begitu saja. Itu sudah ada programnya dan sudah baku gitu. Tapi yang dilindungi Pak, yang dimaksud oleh Pak Dharma Pongrekun itu adalah bencana kesehatan yang direncanakan atas kepentingan asing. Itu sangat berbahaya. Oh, itu lebih ke bencana, Bun ya? Iya, bencana kesehatan. Bencana kemanusiaan. Bencana kesehatan dan bencana kemanusiaan yang ditawarkan atau dijadikan program oleh calon gubernur kita jalur independen. Ya, Bapak Komjen. Satu-satunya jalur Indonesia. Iya. Satu-satunya jalur independen yang lolos dengan waktu yang sangat disingkatkan, bukan singkat, disingkatkan, artinya dipaksakan. Udah panik kita. Udah panik ya. Tanggal 8 dibuka, tanggal 12 ditutup. Cuma 4 hari. Ini nggak jelas ini. Iya kan? Iya kan. Tapi untung sudah nyicil 2 bulan sebelumnya, 3 bulan sebelumnya. Untungnya KTP itu sudah nyicil. Jadi Pak Komjen itu udah lama merencanakan hal itu. Itu menariknya beliau berani melakukan itu. Nah, bagaimana dengan Dr. Kun? Dr. Kun itu adalah sekjen dari Gesuri. Dia seorang ilmuwan. Dia seorang jenius yang ketika dia umur 12 tahun dia sudah lulus SMA. Jadi dia jenius. Termasuk yang jenius, dia ahli kuantum dan sebagainya. Dan dia orang yang beriman, orang yang sangat sopan santun. Dua-duanya menurut saya idaman deh. Contohnya Pak Dharma Pongrekun, polisi bintang 3. Hidupnya sederhana banget.
Ya, saya tahu. Mobilnya cuma satu, Iya, betul. Betul. Fortuner tahun berapa saya nggak tahu. Betul. Sangat sederhana. Ya kayak saya lah sederhana. Kalau orang-orang sederhana berkumpul pada saya. Pak Kun itu orang yang cerdas sekali, pinter dan sangat halus, bermartabat. Humble lah orang tua. Humble. Di antara kedua ini, Bun, Ibunda lebih kenal siapa? Lebih ke Komjen atau dua-duanya lebih kenal? Yang lebih dulu Pongrekun, lebih dulu Pak Dharma. Pak Dharma saya kenal, dia jemput saya di dalam ketika saya ada di dalam. Dia menengok saya dan dia mengatakan, "Ibu jangan pernah lelah berjuang dan saya akan ikut ibu," dia bilang gitu. Mantap. Ibu jangan lelah berjuang, saya akan ikut ibu. Oh, mantap. Bun, ini kembali ke masalah calon-calon yang lain. Ini kan calon-calon ini kan belum kelihatan nih, belum nampak yang maju siapa. Tapi beredar di pasar mengatakan yang maju itu Sudirman Said, ya kan? Lalu maju apa? Lewat partai? Belum tahu. Kalau lewat itu sudah tutup, lewat independen. Iya, ya artinya bahwa kalau partai kan mungkin belum. Maksudnya yang isu-isu di pasar itu yang mau maju untuk DKI 1 ini adalah Sudirman Said. Lalu diisukan lagi katanya Anies berpasangan dengan Prasetyo. Nggak tahu yang mana benar. Ini masih isu semua, masih pasar. Yang sudah fakta maju itu baru Komjen dengan Dr. Kun yang jelas kan melalui jalur independen. Nah, lalu ada lagi siapa lagi ya? Saya lupa namanya. Yang mau maju lagi itu katanya dari Nasdem tuh nggak tahu bener nggak itu apa berpasang dengan Anies. Pertanyaannya Bun, di antara Komjen Poringkun, lalu Sudirman Said, lalu Anies, itu yang Bunda lihat apa kelebihan mereka bertiga itu? Satu kalau Anies ya, Anies mungkin masih punya sisa-sisa laskar panjangnya waktu maju presiden. Kemudian kalau Pak Dharma, dia kemungkinan menang di dalam isunya sangat baru, berbeda dengan yang dulu-dulu. Yang selalu banjir, macet, dan selamanya tidak pernah teratasi. Karena memang itu multifaktorial, yang tidak gampang dan mesti dipikir bareng-bareng. Dan menurut saya itu tidak bisa dipakai untuk isu dalam berkampanye. Karena itu sudah terjadi terus. Apa gunanya lah kalau Pongrekun jelas kesehatan dan pendidikan. Kesehatan itu dia menyelamatkan dari kejahatan kemanusiaan dari pengaruh elit global. Ya. Kalau cuma stunting aja bukan masalah. Stunting itu bukan masalah. Stunting itu justru lebih masalah yang kompleks dari kemiskinan, bukan masalah kesehatan. Betul. Nah, tapi ini kejahatan di dalam kesehatan itu serem banget. Kejahatan yang direncanakan. Iya, kesehatan direncanakan. Kemarin kita sama-sama mengalami pandemi COVID. Iya. Apa yang kita dapat? Hancur-hancuran kan. Ekonomi hancur, PHK merebak kemana-mana dan sebagainya. Dan itu nanti kalau ada pandemik yang berikutnya mungkin akan lebih berat. Nah, kalau pimpinan kita tidak ada yang tegas, tidak ada yang berani dobrak, ya rakyat jadi korban. Ya loyo. Nah, ini Pongrekun ini kita harapkan dia bisa melakukan itu. Gebrakan itu. Sudirman Said. Sepengetahuan Bunda, Sudirman Said bagaimana? Saya kurang kenal Bunda. Karena belum ada kiprah yang kelihatan. Tapi yang jelas saya belum tahu isunya dia apa. Ya, Anies juga belum. Anies belum ada isunya. Si Prasetyo itu belum. Tapi yang jelas bahwa Komjen dengan Dr. Kun ini sudah memiliki program yang jelas, yaitu masalah kesehatan dan pendidikan. Dukungan moral Bunda terhadap mereka berdua apa, Bun? Ya, dukungan moral. Setiap kali kita selalu kontak-kontakan. Saya selalu mengikuti dia. Kalau dia mendapat counter, ya saya mesti ikut mikirin, memberikan bahan-bahan. Ini gitu ya. Kadang-kadang
keseleo, misalkan keseleo sedikit, tak pas itu keseleo di sini ini nggak apa-apa. Dan kami ya seperti anak saya lah dua-duanya. Iya, itulah. Karena mereka berdua Kami yang terbaik. membimbingnya dengan penuh kasih sayang. Oke. Terakhir Bun, saya mau nanya ke Bunda. Bunda yakin nggak bahwa Jokowi nggak ikut cawe-cawe di pilgub ini? Karena ada putranya loh, Kaisang. Cawe-cawe bahwa aglomerasi DKI termasuk dalam aglomerasi, dan aglomerasi itu di bawah kendalinya dia. Kendalinya Wapres yang notabene Pak Gibran. Nah, itu saja cawe-cawenya beliau. Saya kira tidak jauh dan tidak dekat, pasti yang urus adalah proyek. Kalau ya Kaisang, mudah-mudahan bisa sinkron dengan pencegahan penyakit dan sebagainya. Ya. Mungkin mereka belum sempat memikirkan itu. Kalau saya lihat dari debat presiden dan wakil presiden kemarin ketika pemilu, itu isu kesehatan itu sangat miskin. Betul. Masa dia ngomongin stunting? Aduh, padahal negara ini dalam keadaan yang terancam oleh akal-akalan elit global di dalam membuat next pandemi, dalam menghadapi next pandemi. Kita belum siap apa-apa. Iya. Pastinya pertanyaannya di situ. Betul. Bagaimana Menhan itu mempunyai konsep untuk menghadapi serangan perang yang asymmetrical war, yang pakai virus, perang pakai biological material. Nah itu yang sebagai orang tua, kalau saya melihat Bapak Komjen Dharma Peringkun dengan Dr. Kuntu menganggap Bunda itu sebagai orang tua mereka gitu, bukan sebagai sahabat. Apa harapan besar Bunda apabila mereka menang dan mereka memimpin Jakarta ini, harapan sebagai orang tua? Ya, harapan saya bahwa DKI akan menjadi lebih baik lagi. Masyarakatnya terlindung dari isu-isu kesehatan yang tidak perlu, bisa mencegah penyakit-penyakit yang tidak seharusnya ada, dan kemudian pendidikan masyarakat Jakarta juga akan lebih baik lagi dengan baik. Dan kemudian dia juga akan menciptakan ibu kota yang lebih nyaman dan lebih tenang. Walaupun tidak gampang untuk menciptakan supaya tidak banjir, supaya tidak macet, tapi pasti nanti akan ada jalan keluar untuk itu. Gitu. Jadi ini memang suatu wajah baru. Kita kalau betul-betul dia jadi, Insya Allah. Itu adalah wajah baru di ibu kota Indonesia ini. Mudah-mudahan bisa menjadi panutan dari pemimpin-pemimpin di daerah yang lain. Bedanya seseorang yang ditugaskan oleh partai dan dia yang independen. Independen itu punya ideologi sendiri, ideologi yang kalau ideologinya tidak ter-challenge oleh masyarakat, ya nggak akan laku. Betul. Nah, kalau sampai ideologinya itu laku, berarti itu pemimpin yang benar. Tapi kalau yang calon dari partai pasti itu arahan partai, ya namanya petugas partai, yang begitulah. Dan saya kira masyarakat sekarang udah sedang muaknya dengan partai. Betul. Walaupun tidak semua partai ya dimuakin. Betul. Bun, sedikit lagi walaupun tadi kalimat kata terakhir adalah sepengetahuan Bunda, kenapa Dharma lebih memilih jalur independen daripada partai? Apakah takutan tadi yang Bunda sampaikan? Satu, memang kita tidak punya partai. Memang kita ingin mencoba jalur ini, dan kalau toh gagal ya nggak apa-apa. Maksudnya kita sudah menyuarakan sesuatu. Sekarang sudah banyak orang tahu bahwa kesehatan itu seperti itu. Jadi kesehatan itu tidak orang yang sakit itu disuntik, orang supaya nggak sakit itu dikasih vaksin. Ternyata
kesehatan penuh dengan isu politik global. Jadi jangan main-main dengan isu kesehatan yang ada. Apakah itu vaksin, apakah itu obat, apakah itu wabah, apakah itu apa. Semuanya tertata rapi di sana. Nah, itu akan mempengaruhi keselamatan dan kedaulatan bangsa maupun negara kita. Itu yang jarang disadari oleh orang. Dia pikir kalau kesehatan itu orang stunting, kurang makan, TBC, itu semua sudah ada jawabnya. Ya, dan sudah lama isu itu. Tapi ada yang belum terjawab. Betul. Ya kalau penyakit itu, misalkan penyakit X seperti apa yang dikatakan oleh Bill Gates di Davos, nanti akan ada penyakit X. Penyakit X itu nggak bisa dikenalin sebelumnya. Dan kita menjadi korbannya semua. Oke, jadi kalau kita tidak waspada. Betul. Jadi isu yang diangkat oleh calon gubernur DKI melalui jalur independen ini tepat, Bun ya? Masalah isu kesehatan. Menurut saya sangat tepat. Menurut saya ya. Saya kebetulan orang kesehatan, tapi sebetulnya sekarang masyarakat sudah mulai melek. Betul. Saya percaya itu. Betul. Sempat ibu saya menanyakan gini, kenapa kok YouTuber itu nggak mau wawancarin saya, jarang sekali atau apa? Saya bilang ke ibu saya, Bu, ini di pasar ngomong begini. Ya kawan-kawannya, kalau yang namanya harga untuk pure termahal itu adanya di Ibu Dr. Siti Fadila. Tapi kan ini ya kawan-kawan, kita ngobrol waktu ya, yang lebih katanya harga yang lebih mahal lagi, terancamnya itu adalah Ibu di take down. Nah jadi saya udah klarifikasi ke beliau, bukan berarti nggak mau. Jadi beberapa hari yang lalu, ada dua minggu yang lalu, bersama dengan Bang Iskandar Nursi juga, baru 2 jam di take down, kan kelewatan betul. Baik. Padahal Bang Iskandar Nursi dengan Pak Abraham Samad berjam-jam nggak apa-apa. Saya sampai loh, kok berbeda sih perlakuannya. Iya. Nampaknya sudah menakutkan ya saya. Sangat. Baik, pemirsa Kawan TV One, Racikan Berita 1 dan Racikan Berita, ini adalah salah satu bentuk tayangan kami yang akan kami sampaikan kepada masyarakat luas tentang kriteria calon gubernur DKI Jakarta. Nah, kebenaran beliau adalah orang tua yang sangat dekat dengan dua calon, satu pasangan calon gubernur, yaitu Komjen Purnawirawan Polri Dharma Parengkun, dan yang kedua adalah Dr. Kun Wardana Abiyos. Dan mereka ini adalah orang-orang yang sangat pintar, cerdas, dan berani. Kenapa? Karena mereka berani maju melalui jalur independen dan mereka tidak mau maju melalui jalur partai. Demikian yang kami sampaikan. Tolong disaksikan, ditonton, dan jangan lupa subscribe, komen, like, dan share, dan jangan lupa tekan loncengnya. Bersama ibu saya, Dr. Siti Fadila Supari, mantan Menteri Kesehatan, ya, dan orang yang sangat berani dan berani melawan. Kami ucapkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan TV One.